잡아 멜랄라라따 멜랄라랄라 라라라라라 랄랄라랄라 랄랄라랄라 라라라라 Senpai. Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas topik yang penting banget nih buat Anda, teman-teman pekerja asing di Jepang. Terutama yang mungkin baru setahun di sini, tapi semangat kerjanya tinggi. Kita bakal bedah panduan dan laporan soal cara berhenti atau pindah kerja di Jepang biar aman gitu. Jadi tujuannya kita pahami bareng aturan mainnya supaya nggak salah langkah dan bisa terus kerja legal di sini. Sesuai harapan kita semua lah ya. Oh ya, di bagian akhir acara, lagu original akan diputar, jadi jangan lewatkan ya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu nih. Yang pertama dan utama, jangan pernah berhenti kerja sembarangan gitu aja. Betul banget, ini kedengerannya sepele tapi serius loh dampaknya. Iya kan? Ini bukan cuma soal sopan santun ke perusahaan, tapi ini nyangkut status tinggal kita, visa. Kalau asal berhenti, visa bisa dicabut, paling parah ya deportasi. Sayang kan udah kerja keras setahun? Nah, itu dia. Terus, yang bikin agak perlu perhatian ekstra, aturannya itu bisa beda-beda. Tergantung jenis visa kita apa. Misalnya nih, buat teman-teman pemagang teknis atau kinojishu. Nah untuk kinojishu, kan tujuan utamanya itu belajar sambil kerja ya, pelatihan. Jadi prinsip dasarnya, nggak bisa pindah kerja sembarangan. Tapi ada tapinya nih. Kalau kondisinya darurat, misalnya ada pelecehan, kekerasan, atau gaji nggak dibayar, nah itu beda cerita. Anda punya hak buat lapor dan bisa diizinkan pindah tempat magang. Istilahnya tenseki. Ini jalur resmi ya, bukan kabur. Oke, itu buat pemagang teknis. Beda lagi kalau visa kita itu pekerja berketerampilan spesifik, toktekino, atau visa kerja umum kayak kijutsu, jinmen chishiki, kokusai gyomu. Nah, kalau yang ini gimana? Kalau visa kerja jenis ini, Anda memang boleh pindah pekerjaan. Lebih fleksibel, tapi tetap ada prosedurnya. Kuncinya itu komunikasi sama lapor ke imigrasi. Itu wajib hukumnya. Wajib ya? Wajib. Terus buat teman-teman pelajar yang visanya ryugaku dan kerja paruh waktu atau arubaito, ganti tempat arubaito sih boleh-boleh aja. Yang penting ingat batas jam kerjanya, maksimal 28 jam seminggu. Dan satu lagi kalau sampai berhenti sekolah, nah ini juga harus segera lapor imigrasi. Jadi intinya, pahami banget jenis visa Anda dan aturan spesifiknya. Beda tujuan visa, beda aturan mainnya gitu. Paham. Nah, poin penting berikutnya nih, yang kadang orang suka lupa atau nggak kepikiran. Sebelum ngomong ke atasan atau ke perusahaan kalau mau berhenti, langkah paling amannya itu justru konsultasi dulu ke pihak ketiga yang netral. Nah ini dia. Kenapa? Karena mereka bisa kasih gambaran lengkap soal hak kita apa aja, pilihannya apa, risikonya gimana. Jadi kita tahu sebelum melangkah. Apalagi kalau ada masalah di tempat kerja. Misalnya, wah gaji saya kok kurang, atau diperlakukan nggak adil. Nah pas konsultasi itu bisa dapat saran gimana cara kumpulin bukti yang benar. Bukti ya? Iya. Kayak apa tuh contohnya? Ya bisa rekaman percakapan, foto, slip gaji disimpan semua, atau bahkan catatan harian kejadiannya gimana. Itu penting banget buat persiapan kalau nanti perlu. Oke, terus konsultasinya kemana aja nih? Ada rekomendasi? Kalau pemagang teknis ada lembaga khusus namanya OTT. Mereka yang awasi program magang. Kalau umum bisa ke kantor pengawas standar ketenaga kerjaan, Rodo Kijun Kantoksho. Atau kita biasa sebut kantor standar kerja lah ya. Bisa juga ke NPO pendamping kayak POSE atau ke serikat pekerja. Buat pelajar, ya bisa tanya ke guru atau pihak sekolah. Sekarang banyak kok yang layanannya multibahasa juga. Jadi jangan ragu deh. Sip. Jadi konsultasi dulu baru bertindak. Nah, setelah mantap mau berhenti atau pindah, ada lagi nih langkah wajibnya. Administrasi imigrasi ya? Betul. Ini soal lapor ke imigrasi. Ada 2 waktu penting nih. Pertama, paling lambat 14 hari setelah kita resmi berhenti dari kerjaan lama. Kedua, paling lambat 14 hari setelah kita mulai kerja di tempat baru. Dicatat ya, 14 hari. Ini aturan hukum. Iya, aturan lapor 14 hari ini sering banget kelewat padahal penting sekali buat jaga status legal kita. Terus ada lagi soal jangan sampai nganggur kelamaan. Oh ya, betul. Batas waktunya berapa lama tuh?
Kalau lebih dari 3 bulan kita nggak kerja dan nggak ada alasan yang jelas buat imigrasi, misalnya kita sakit atau lagi aktif banget cari kerja dan ada buktinya, nah itu ada risiko visa kita bisa dibatalkan loh. Jadi ya rencanakan transisi kerjanya sebaik mungkin, jangan sampai kosong terlalu lama. Termasuk minta dokumen penting dari perusahaan lama juga kan? Kayak surat keterangan berhenti kerja, apa tuh namanya? Taishoku Shomeisho. Iya betul, itu penting. Sama satu lagi, Rishoku Hyo, slip pemutusan hubungan kerja. Ini gunanya kalau kita mau ajukan tunjangan pengangguran, Shitsugyo Hoken, sambil cari kerja baru. Jadi pastikan minta dokumen-dokumen ini sebelum keluar. Oke, jelas banget. Kita balik sedikit ke kasus pemagang teknis tadi. Kalau memang amit-amit ya, ada masalah serius dan perlu tenseki, pindah tempat magang, prosedurnya gimana secara singkat? Jadi, langkah pertama, lapor ke OTIT, bawa bukti-bukti yang tadi kita bahas itu, nanti OTIT akan investigasi kasusnya. Kalau laporan kita terbukti benar, nah mereka akan bantu carikan tempat magang yang baru. Setelah dapat tempat baru, baru deh urus izin perubahan statusnya ke imigrasi. Jadi, selalu ada jalan keluarnya yang resmi ya. Makanya ini perlu ditekankan banget nih. Jangan sekali-kali kepikiran buat kabur atau shiso. Itu ilegal, bahaya banget, dan malah bikin kita jadi sasaran empuk eksploitasi. Persis. Ada kok contoh kasus nyata kayak Ibu Ngwen Ti Mung, pemagang yang berhasil pindah kerja secara resmi setelah mengalami masalah. Itu bukti kalau jalur resmi walaupun mungkin butuh proses, hasilnya jauh lebih aman. Jauh lebih baiklah masa depannya daripada ambil risiko kabur. Keselamatan dan status legal kita itu nomor 1. Oke, jadi kesimpulan penting dari obrolan kita hari ini ya. Pertama, kenali dan ikuti aturan main visa Anda kalau mau berhenti atau pindah kerja. Tiap visa bisa beda. Kedua, jangan lupa kewajiban lapor ke imigrasi. Ingat, 14 hari setelah berhenti, 14 hari setelah mulai baru. Betul. Ketiga, dan ini mungkin yang paling krusial, selalu konsultasi dulu ke pihak yang netral dan terpercaya sebelum ambil keputusan atau ngomong ke perusahaan. Jadi dengan pengetahuan ini penting banget buat karir kita di Jepang. Ini investasi buat melindungi kerja keras kita selama ini. Nah, setelah dengar ini semua, mungkin coba Anda renungkan sebentar deh. Berdasarkan pengalaman Anda yang udah setahun di sini, kira-kira info spesifik apa lagi sih soal dunia kerja di Jepang yang menurut Anda paling perlu dipelajari biar makin lancar dan tenang kerjanya di sini? Kalau begitu, mari kita dengarkan lagu originalnya. Senpai Original Song. Kalau kamu lelah jangan dipendam. Ingin berhenti itu bukan salah. Meski bos marah atau kantor tak adil, hidup ini tetap milikmu. Tak apa kamu tidak sendirian. Bahasa berbeda tapi hati terhubung. Selalu ada yang mau membantu. Masa depan bisa kamu raih. Kalau disuruh